Ditampilkan pada suatu malam, sebuah konvoi militer melaporkan kepada markas bahwa mereka baru saja menyelamatkan dua warga sipil, seorang pria dan seorang wanita. Tapi tiba-tiba mendapat serangan dan semuanya menjadi kacau balau. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat dan senantiasa berada di dalam lindungannya. Seperti biasa, saya akan bercerita tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Monsters, sebuah film yang rilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Gareth Edwards, serta dibintangi oleh para aktor dengan akting yang tidak perlu diragukan. Baik, jangan berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan mari cerita kita lanjuti. Dibuka dengan suatu penjelasan bahwa film berlatar 6 tahun setelah sebuah wahana NASA jatuh di Meksiko, menyebarkan sampel kehidupan alien yang dibawanya. Organisme asing tersebut berkembang pesat dan kini telah menguasai seluruh wilayah negara, membentuk sebuah wilayah yang disebut zona terinfeksi. Kita kemudian diperkenalkan dengan seorang juru foto asal US bernama Andrew yang sedang berada di Meksiko untuk urusan pekerjaan. Di tengah reruntuhan, ia mencoba berbicara dengan bahasa Spanyol seadanya dan berhasil mendapatkan informasi tentang rumah sakit tempat para korban dirawat. Saat tiba di ruang gawat darurat, Andrew mengatakan bahwa ia mencari seorang wanita bernama Samantha, tetapi setelah segala upaya menemukan, Andrew hanya bertanya apakah Sam baik-baik saja lalu langsung pergi. No, it's not. All right, so you're okay? Okay. Good. Ketika Andrew menghubungi rekannya dan mulai mengeluh tentang situasi, terungkap bahwa Sam adalah anak dari bos besar alias pemilik surat kabar tempat Andrew bekerja. Jadi ceritanya, Andrew datang ke sekitar zona terinfeksi demi mendapatkan foto bersejarah yang telah ditunggu-tunggu selama 3 tahun, tetapi sekarang ia terpaksa harus meninggalkan proyek tersebut demi menemani Sam ke zona aman di pesisir pantai. Pierce, the answer is no. No, you can't say no. Meski awalnya Andrew menolak tugas itu, tapi kemudian kita melihatnya berada di dalam taksi bersama Sam melewati lokasi yang penuh kehancuran. Karena ya, seperti yang kita tahu, bos selalu benar dan harus selalu siap, Pak. Di tengah perjalanan, Sam bertanya kepada sopir apakah dia merasa aman tinggal di daerah itu. Dan sopir menjawab bahwa serangan hanya terjadi sesekali, jadi semua orang tetap melanjutkan kehidupan mereka. Setibanya di stasiun kereta, Sam menghubungi ayahnya dan menyarankan sang ayah tidak perlu percaya berita karena media sering membesar-besarkan situasi. Ketika ayahnya bertanya apakah Sam sudah menghubungi tunangannya, Sam hanya mengurutkan kening lalu mengganti topik pembicaraan. Ayah Sam kemudian meminta berbicara dengan Andrew dan memberi perintah baru, yaitu apapun yang terjadi, Andrew harus membawa Sam kembali ke US. You're gonna get her back home safe. Promise me. But, did you call John? Di dalam kereta, keduanya sempat berbincang. Sam bertanya apakah Andrew pernah memotret alien secara langsung, dan Andrew menjawab sejauh ini ia baru sempat memotret bangkainya saja. Tanpa menyembunyikan rasa kesal, Andrew mengatakan bahwa inilah kesempatan emasnya untuk mendapatkan foto utama di halaman depan surat kabar. Tapi ya, seperti yang kita tahu lah ya. Saat tengah malam terdengar pengumuman bahwa ada masalah rel di depan, sehingga kereta harus kembali ke titik awal pemberangkatan. Walaupun Sam tampak khawatir, Andrew tetap tenang memutuskan turun dari kereta karena merasa zona terinfeksi masih jauh. Namun begitu kereta meninggalkan mereka, Sam merasa semakin cemas karena sadar bahwa mereka berada di lokasi yang tidak diketahui. Keduanya kemudian mengetuk pintu salah satu rumah terdekat untuk meminta bantuan dan bertemu seorang warga, sebut saja namanya Maria. Ia menunjukkan lokasi mereka saat ini pada peta dan menjelaskan bahwa mereka masih jauh dari pesisir. Maria menjelaskan bahwa karena ancaman makhluk alien, tidak ada yang bepergian malam hari, sehingga peluang mendapat tumpangan hampir tidak ada. Selain itu, Maria juga menyampaikan bahwa Angkatan Laut akan menutup pesisir dalam 2 hari, artinya jika Sam tidak sampai di sana tepat waktu, dia akan terjebak di Meksiko setidaknya selama 6 bulan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan saat itu, Sam dan Andrew menerima tawaran Maria untuk bermalam di sana.
Mereka menikmati makan malam bersama keluarga Maria sambil bermain dengan anak-anak. Di televisi terlihat sebuah kartun yang menggambarkan bagaimana situasi kehidupan telah dianggap biasa dengan karakter alien yang ramah serta adegan yang mengajari cara menggunakan masker gas jika terjadi serangan udara. Tak lama kemudian, berita menampilkan bahwa Presiden Amerika yang baru saja terpilih memutuskan untuk menggandakan pertahanan di sepanjang tembok yang baru dibangun demi menjaga agar para makhluk tetap berada di sebelah selatan perbatasan. Seguro, siempre queda US attack on the border near the affected zone. Pagi berikutnya, Andrew dan Sam melanjutkan perjalanan mereka dengan menumpang kendaraan menuju stasiun bus. Ketegangan di antara mereka mulai mencair setelah Sam menyadari bahwa Andrew ternyata peduli terhadap kehidupan orang-orang di sekitar, bukan sekadar mengejar tragedi demi foto semata. Sepanjang perjalanan, papan-papan tanda di pinggir jalan mengingatkan bahwa zona terinfeksi semakin dekat. Yeah, that's from like 3 years ago. You know where that puts me? I don't cop. Ketika tiba di area pelabuhan, Sam merasa khawatir melihat begitu banyak tentara berjaga, takut terlambat untuk menyeberang. Namun, Andrew meyakinkan bahwa masih ada kapal yang berangkat dan penjagaan ketat memang wajar karena zona terinfeksi berjarak cukup dekat dari pagar pembatas. Setelah bertanya dalam dua bahasa, maksudnya si Sam bertanya dalam bahasa setempat, sementara si Andrew menggunakan bahasa Inggris. Mereka akhirnya berhasil menemukan lokasi pembelian tiket, tetapi terkejut dengan harga yang sangat tinggi, $5.000. Meskipun Sam mencoba bernegosiasi, bahkan menunjukkan paspornya, harga tiket tetap tidak berubah, memperjelas bahwa warga US pun tidak mendapat perlakuan khusus di sana. But it's the only option you got. Tomorrow 7 o'clock, you take or you go with them. Karena uang semakin menipis, keduanya memutuskan untuk bermalam di Hotel Melati. Sambil menunggu kamarnya dibersihkan, Andrew berada di kamar Sam dan menyaksikan berita yang melaporkan bahwa migrasi makhluk asing telah dimulai. Walau kejadian ini rutin terjadi, situasinya semakin memburuk dari tahun ke tahun karena jumlah alien terus bertambah. Meski demikian, laporan berita memastikan bahwa konflik masih jauh dari area mereka saat ini, sehingga Andrew membujuk Sam untuk berjalan-jalan menikmati malam terakhir perjalanan sambil menikmati jajanan pasar. Just. Go right here. Aquí venden tequila. Ah. Muy bien. Oh yeah! Ya, suasana santai di jalanan yang ceria ternyata tidak jauh dari lokasi suram yang penuh dengan monumen peringatan bagi para korban yang kebanyakan adalah anak-anak. Sebuah plakat bahkan menunjukkan bahwa tulang-tulang yang menumpuk itu berasal dari korban yang tak pernah teridentifikasi. Hal ini menegaskan bahwa penduduk lokal justru lebih takut terhadap serangan udara dibandingkan makhluk asing. Sebuah grafiti bahkan mempertanyakan siapa monster sesungguhnya dalam cerita ini. Saat kembali ke hotel, Andrew berusaha mendekati Sam dengan berbagai rayuan, tetapi Sam tetap menolaknya secara halus, berterima kasih atas malam yang menyenangkan, menutup pintu dan mencoba menghubungi tunangannya, tapi kemudian memutuskan tidak meninggalkan pesan apapun. Pukul 6 pagi, pengumuman terdengar bahwa kapal terakhir akan segera berangkat dan pelabuhan akan ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Sesaat setelah itu, Sam mengetuk pintu kamar Andrew untuk mengajaknya minum kopi sebelum pergi, tetapi suasana hatinya langsung berubah saat menyadari Andrew menghabiskan malam bersama orang lain. Just let me get my wallet. Menyadari kemarahan Sam, Andrew buru-buru mengejarnya dan menanyakan apakah Sam benar-benar ingin segera pulang. Sam meminta paspornya kepada Andrew, tetapi ketika Andrew kembali ke kamar, wanita yang menemani semalam sudah tidak ada di sana. That girl? No, you don't know? Andrew sangat marah karena menyadari barang-barangnya, termasuk tiket dan paspor mereka, dicuri oleh wanita tersebut. Mereka kembali berbicara dengan petugas penjualan tiket, menjelaskan tentang musibah yang dialami, namun sayangnya sama sekali tak mendapat simpati. Kapal pun sudah berangkat dan satu-satunya opsi yang tersisa adalah menyeberangi zona terinfeksi melalui jalur darat yang mana memerlukan biaya keamanan tambahan dan suap yang besar. Sehingga ya biayanya 2 kali lipat yang sebelumnya. Algunas personas para que puedan hacerlo. Está bien. Hey, we don't have any money. That's I have your nothing. problem. I That's will- my problem. No, but listen.
Andrew menawarkan jam tangan dan kameranya karena hanya itu yang dia punya. Tetapi jumlahnya masih jauh dari kata cukup, meskipun Sam meyakinkan bahwa ayahnya sangat kaya dan akan membayar setelah mereka tiba di tujuan. Janji itu tidak berarti apapun bagi petugas. Beruntung situasi berubah drastis ketika Sam melepas cincin pertunangan yang dihiasi berlian sebagai alat pembayaran. Itu langsung membuat Andrew cepat-cepat meminta agar tiket untuk dirinya juga disertakan dalam kesepakatan tersebut. Okay. Tak lama kemudian, mereka dibawa dengan mobil ke pos pemeriksaan wajib di perbatasan zona terinfeksi. Dan ketiadaan paspor hampir menjadi masalah serius, sampai seorang petugas khusus dipanggil untuk menerima suap sehingga perjalanan mereka diizinkan. Jangan ditiru ya. Está bien, déjenlos. Que pasen. Sesampainya di dalam zona terinfeksi, seorang perantara mempertemukan mereka dengan seorang pria bernama Carlos yang bersedia membawa mereka hingga ke perbatasan US, tetapi ia memperingatkan bahwa dirinya tidak bisa membantu mereka menyeberangi perbatasan tersebut saat tiba di tujuan. Si perantara bahkan tidak memberitahu Sam dan Andrew tentang detailnya dan langsung mendorong mereka naik ke perahu, terlalu jelas bahwa dia ingin segera menyingkirkan mereka. Andrew merasa curiga dengan sikap tersebut, terlebih karena tidak ada penumpang lain selain mereka. Tanpa banyak pilihan, mereka naik perahu bersama Carlos dan asistennya. Perjalanan pertama memakan waktu beberapa jam sebelum Carlos berhenti untuk mengisi bahan bakar. Namun, dari dalam hutan terdengar suara menggeram yang membuat semua orang menjadi waspada. Sam tampak penasaran, tetapi Andrew mendesaknya kembali ke perahu dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mesin perahu mengalami masalah dan kapal berhenti total. Carlos dan asistennya segera mencoba memperbaiki, namun malam telah tiba dan suara misterius itu terdengar lagi, meski kali ini lebih lemah. Sang asisten dengan panik memberitahu Carlos bahwa dia melihat sesuatu, lalu semua orang menyorotkan senter ke arah yang sama. Ada sesuatu yang bergerak di permukaan sungai dan mendekat dengan kecepatan tinggi. Sam yang ketakutan merasa kesal karena Andrew masih sibuk memotret, tapi Andrew berdalih bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Saat objek itu semakin dekat, tampak bahwa yang terlihat adalah sayap pesawat. Di bawahnya muncul kilatan merah yang berpadu dengan suara aneh, hingga tentakel-tentakel raksasa tiba-tiba melilit pesawat tersebut dan menyeretnya masuk ke dasar sungai. Sang asisten segera menyelesaikan perbaikan dan Carlos mengarahkan kapal menjauh secepat mungkin. Keesokan paginya, sekelompok pria bersenjata menyambut di tepi sungai saat perahu tiba. Andrew bertanya apa yang terjadi dan Carlos menjelaskan bahwa mereka adalah teman-temannya yang akan memandu sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Perubahan rencana ini tidak disukai, terutama karena kelompok pemandu baru itu bukan tentara, tapi membawa senjata lengkap. Saya menerjemahkan perintah dalam bahasa Spanyol yang tadi mengerti Andrew, menyampaikan bahwa mereka harus segera bergerak selagi masih terang. Meskipun begitu, pemimpin kelompok itu memberi isyarat agar semua berhenti dan meminta keheningan karena ada suara aneh dari arah hutan. Está bien. Era una vaca. Mereka semua mencoba mencari sumber suara sampai akhirnya seseorang mengatakan bahwa itu hanyalah seekor sapi yang tersesat. Beberapa waktu kemudian, menjelang sore, Sam dan Andrew mulai terbiasa dengan para pemandu baru tersebut. Malam itu mereka menyalakan api unggun dan bermalam di tengah hutan. Andrew sempat bertanya kapan mereka akan melanjutkan perjalanan dan dijelaskan bahwa mereka sedang menunggu kedatangan satu keluarga lagi. Saat percakapan berganti topik ke soal tembok pembatas, para warga Meksiko itu tertawa, mengatakan upaya Presiden US adalah sia-sia karena menurut mereka mustahil membatasi alam dengan cara seperti itu. Karena telah tinggal di wilayah itu bertahun-tahun, mereka sudah memahami kebiasaan makhluk alien tersebut dan tahu cara menghindari bahaya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa makhluk-makhluk itu biasanya tidak agresif kecuali saat ada serangan dari tentara US. Andrew terkejut saat mendengar bahwa senjata kimia digunakan di wilayah tersebut. Salah satu pria bernama Jose mulai berbicara dalam bahasa Inggris dan menjelaskan bahwa target dari serangan kimia itu sebenarnya adalah pepohonan yang telah terinfeksi. Karena Andrew masih tampak bingung, Jose membawa mereka berdua ke salah satu pohon dengan senter dan menunjukkan adanya organisme yang membelit sebatang pohon memancarkan cahaya merah dan tampaknya bisa bereaksi terhadap manusia. Jose menjelaskan bahwa saat sudah cukup besar, organisme itu akan melepaskan diri dari pohon dan menuju laut untuk berkembang biak. No, ¿qué es?
Baru pada titik ini, Sam dan Andrew memahami bahwa yang disebut infeksi oleh pihak berwenang adalah penyebaran organisme ini yang mereka coba cegah dengan segala cara. Malam semakin larut, salah satu pemandu berjaga di dekat api unggun, sementara yang lain, termasuk Sam dan Andrew, tertidur di sekitar perkemahan. Di tengah malam, seseorang terdengar berteriak memberi peringatan lewat radio, membangunkan semua orang. Beberapa dari rombongan Meksiko menyebut keluarga yang juga belum tiba, namun tidak ada waktu untuk menunggu. Andrew pun menyadari bahwa kameranya telah hilang. Kelompok itu segera dibagi ke dalam beberapa mobil dan melakukan perjalanan dalam kondisi siaga, berhenti setiap kali mencurigai sesuatu. Melihat semua orang mulai mengenakan masker gas, Andrew mohon agar setidaknya satu masker diberikan kepada Sam. Tetapi ketakutan membuat mereka tak mendengarkan. Jose meminta semua tetap diam dan tak lama kemudian orang-orang dari mobil depan terlihat berlari kembali dalam keadaan panik, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Begitu mereka masuk kembali ke mobil, tentakel alien tiba-tiba mengangkat kendaraan seperti mainan. Semua orang terpaku melihat kejadian tersebut dan sesaat kemudian mobil dijatuhkan dari ketinggian hampir menimpa mereka, membuat Andrew dan Sam sangat ketakutan. Yang lain keluar dari mobil dan mulai menembaki makhluk tersebut, sementara Andrew dan Sam hanya bisa meringkuk di kursi belakang, berharap makhluk itu mengabaikan mereka. Ironisnya, ini bisa menjadi momen emas bagi Andrew, andai saja ia masih memegang kameranya, sebab alien itu lewat tepat di dekat mereka sebelum menghancurkan mobil di belakang. Secara ajaib, mobil tengah tempat dua jagoan kita berlindung berhasil lolos dari serangan dan tetap utuh hingga fajar. Saat menyelidiki area sekitar, Andrew melihat salah satu mobil terdampar di atas pohon dan menemukan pemandu mereka telah tewas. Ia menahan nafas, mengambil kembali kameranya serta masker gas dari jasad sang pemandu. Sam yang gelisah karena Andrew terlalu lama kembali pun menyusul dan bersama-sama mereka menemukan mobil keluarga yang sebelumnya belum tiba. Mereka berdua terkejut dengan pemandangan mengerikan itu. Andrew bahkan menutupi tubuh salah satu anak yang bernasib malang. Perjalanan pun dilanjutkan, kali ini tanpa kendaraan maupun rekan lain, membuat mereka harus berjalan seharian penuh hingga akhirnya tiba di salah satu piramida Aztec kuno dan memutuskan untuk naik ke puncaknya. Dari atas piramida, mereka bisa melihat tembok perbatasan Amerika yang menjulang menyeramkan, dan Sam pun menangis karena merasa kehidupan di seberang tembok itu pasti jauh lebih baik, terlindungi dari para makhluk. Mereka kemudian memilih bermalam di sana dan melanjutkan perjalanan begitu matahari terbit. Saat akhirnya tiba di perbatasan, anehnya tak ada siapapun yang berjaga untuk memeriksa mereka. Hal ini membuat Andrew curiga, apalagi saat mereka berjalan menelusuri jalan-jalan sepi yang penuh reruntuhan. Seluruh blok tampaknya hancur karena serangan udara, dan saat melihat jet tempur melintasi langit Texas, mereka memutuskan untuk mengenakan masker sebagai langkah berjaga-jaga. Andrew kemudian menunjukkan pada Sam bangkai makhluk raksasa yang menimpa sebuah rumah, membenarkan kecurigaan bahwa para alien kini telah berhasil menembus tembok. Sam takut untuk mendekat, tapi Andrew meyakinkannya bahwa situasi aman, lalu masuk ke dalam rumah untuk memotret makhluk tersebut, sementara Sam mencari kemungkinan adanya korban selamat meskipun harapannya sangat tipis. Tak lama kemudian, mereka berdua mendengar suara aneh yang ternyata bukan dari makhluk asing, melainkan suara roda kereta dorong yang berderit. Mereka keluar untuk menyelidiki dan melihat seorang wanita menyusuri jalan sambil berbicara sendiri mendorong sebuah troli penuh barang. Sam mendekati dan menyadari bahwa wajah wanita itu sangat kotor, ekspresinya bingung dan tidak mampu berkomunikasi. Saat Sam mencoba bertanya, wanita itu hanya membalas dengan menirukan suara bebek, lalu melanjutkan perjalanannya sambil mendorong troli.
Di beberapa sudut kota, terdapat tanda-tanda bahwa evakuasi darurat pernah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Mengikuti arah tanda, mereka tiba di sebuah pom bensin yang terang benderang, tampak lebih seperti tempat evakuasi daripada tempat pengisian bahan bakar. Andrew menghubungi 911 dan diberitahu bahwa patroli terdekat akan segera menjemput mereka, dan kini mereka hanya perlu menunggu. Dalam suasana yang lebih santai, mereka berbincang tentang rencana keesokan harinya, dan kali ini Sam menyebut keengganannya untuk kembali bertemu dengan sang tunangan. Sambil tetap berharap, Andrew mengatakan bahwa ia akan menelpon dan memberi ruang bagi Sam untuk melakukan hal yang sama. Di bilik telepon umum, Andrew menjadi emosional saat mendengar suara anaknya. Jadi ceritanya, hubungan Andrew dengan ibu anak itu sangat singkat, dan anak tersebut bahkan tidak tahu bahwa Andrew adalah ayahnya. Sementara itu, pembicaraan Sam terdengar jauh lebih dingin. Ia meminta maaf atas nada bicaranya yang lelah dan terus-menerus meyakinkan bahwa diri baik-baik saja. Walau begitu, Sam tampak masih ragu dan akhirnya mengakhiri percakapan dengan tunangannya sambil mengungkapkan cinta. I love you too. Saat mereka beristirahat, badai mulai terbentuk dan tak seorang pun menyadari bahwa kilat yang menyambar menerangi sosok alien raksasa di luar. Bel pintu berbunyi menandakan seseorang masuk, dan Sam tersenyum mengira Andrew yang datang, namun senyumannya segera memudar saat melihat tentakel-tentakel tipis masuk ke dalam ruangan seperti sedang mencium udara untuk mencari mangsa. Andrew terjaga karena suara makhluk itu dan hampir tak percaya dengan ukuran tubuhnya yang luar biasa besar. Sambil bersembunyi di balik rak, Sam mengamati gerakan tentakel dan melihat dua di antaranya melekat pada televisi. Ia segera mencabut kabelnya dan layar mati seketika membuat tentakel itu langsung menarik diri. Di luar, Andrew terpaku melihat kedatangan alien kedua yang ukurannya sama besar. Keduanya saling berhadapan dan mulai mengeluarkan suara-suara yang terdengar seperti percakapan. Kemudian, tentakel mereka saling menyentuh dan perlahan-lahan saling melilit. Sam akhirnya mengesampingkan rasa takutnya dan ikut keluar untuk menyaksikan pemandangan luar biasa tersebut. Setelah dua makhluk itu berpisah, Sam mengungkapkan bahwa ia tidak ingin pulang. Film pun ditutup dengan menampilkan kendaraan militer yang tiba di lokasi dan mengumumkan bahwa area itu merupakan wilayah terlarang. Para tentara memisahkan mereka berdua dengan kasar tanpa memberikan penjelasan. Lalu salah satu dari prajurit melaporkan ke markas bahwa mereka baru saja menyelamatkan dua warga sipil, seorang pria dan seorang wanita. Dan ya, sepertinya apa yang terjadi selanjutnya ada di awal video. Dan tamat. Ya, film ini memadukan elemen invasi dengan drama perjalanan yang terasa dekat dan menyentuh. Film ini bukan soal ledakan atau aksi besar, tapi lebih ke suasana, ketegangan, dan hubungan antar karakter di tengah situasi kacau. Dengan gaya seperti dokumenter dan lokasi yang terasa nyata, film ini menyajikan cerita fiksi ilmiah yang tenang tapi berkesan, jauh dari tipikal film alien kebanyakan. Di akhir film, Andrew dan Samantha akhirnya tiba di perbatasan Amerika setelah melalui perjalanan panjang yang penuh ancaman dari makhluk luar angkasa. Bukannya merasa lega, mereka justru menemukan area perbatasan yang kosong dan nyaris ditinggalkan, menyiratkan bahwa invasi makhluk tersebut jauh lebih serius daripada yang dibayangkan sebelumnya. Adegan penutup yang kuat memperlihatkan dua makhluk raksasa saling berkomunikasi secara damai, menunjukkan bahwa sebenarnya mereka bukan sekedar monster, tetapi makhluk hidup yang mampu merasakan emosi seperti manusia. Momen ini dengan sengaja dibuat ambigu, seperti menjelaskan bahwa manusia dan alien berbagi kebutuhan akan hubungan, pemahaman, dan bahkan cinta. Rahasia dalam adegan penutup ini adalah kritikan halus terhadap sikap manusia yang selalu menganggap makhluk asing sebagai ancaman tanpa mencoba memahami terlebih dahulu. Film ini sebenarnya bukan tentang alien sebagai ancaman eksternal, melainkan gambaran tentang ketakutan dan prasangka manusia yang justru bisa memperparah situasi. Pesan moralnya jelas, manusia seringkali lebih berbahaya dibandingkan makhluk asing, terutama saat dilanda rasa takut berlebihan dan kehilangan rasa empati terhadap apa yang dianggap asing atau berbeda.
Secara simbolis, perjalanan Andrew dan Samantha merupakan metafora tentang perjalanan emosi manusia dalam menghadapi hal-hal asing dan menakutkan dalam hidupnya. Mereka berdua tidak hanya berjuang secara fisik melintasi wilayah terlarang, tetapi juga berjuang mengatasi ketakutan, trauma, dan perasaan kehilangan dalam hidup mereka sendiri. Hubungan mereka yang berkembang sepanjang perjalanan juga menunjukkan pentingnya hubungan manusia sebagai cara menghadapi dan melewati masa-masa sulit, bahkan di tengah kehancuran sekalipun. Dengan demikian, film ini bukan hanya soal alien atau invasi, tetapi lebih dalam lagi tentang cara manusia menghadapi ketakutan akan sesuatu yang asing. Endingnya mengajak penonton untuk berefleksi bahwa sesungguhnya yang paling menakutkan bukanlah monster yang datang dari luar angkasa, melainkan monster yang tercipta dari ketakutan dalam diri manusia sendiri. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!